Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kembali terkait dengan kajian kita Kitab Lubbul Usul di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas terkait dengan al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah, ma dalla alaihi al-lafzu fi mahalli an-nutqi. Lalu kemudian beliau menjelaskan terkait dengan mantuq ini bahwasanya mantuq ini ada dua jenisnya. Pertama, sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh beliau, namun beliau memberikan isyarat kepada kita bahwasanya mantuq ini terkadang ada yang sharih dan terkadang ada yang tidak sharih. Yaitu ada yang sharih sebagai yang mana muallif sebutkan di sini, yaitu yang disebut sebagai nas. Kemudian yang kedua yaitu zahir. Dan yang ketiga ada yang masukkan yaitu mujmal. Adapun nas seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, in afada ma la yahtamilu ghairahu ka Zaidin fa nassun. Jadi kalau lafal ini menunjukkan makna satu saja, tidak ada makna kecuali satu saja, maka itu disebut sebagai nas. Seperti misalkan beliau contohkan ismul alam, yaitu Zaid, ini termasuk ismul alam. Alam di sini lafal al-mu'abbir aniz zat. Kalau mendefinisikan alam, yaitu ismul alam, yaitu al-lafzu al-mu'abbiru aniz zat. Jadi lafal yang mengungkapkan tentang zatnya. Itulah yang disebut sebagai ismu al-alam. Dan di antara juga biasanya yang menunjukkan kepada makna nas adalah ismul adad atau ismul a'dad. Nama-nama angka ini biasanya semuanya itu menunjukkan kepada makna nas. Jadi wahid, itsnain, tsalatsa sampai berapa triliun pun dia tidak mengandung makna lainnya. Yang segitu. Kemudian beliau mengatakan ma yahtamilu badalahu marjuhan. Di antara jenis yang kedua adalah apa yang disebut dengan zahir. Ma yahtamilu badalahu marjuhan kal asadi fa zahirun. Itu mengandung, di samping dia mengandung makna rajih, juga mengandung makna yang marjuh. Artinya dia mengandung lebih daripada satu makna. Hanya saja salah satunya lebih unggul daripada lainnya. Nah, ini dinamakan sebagai zahir. Beliau berikan contoh kal asadi. Asad ini merupakan ismul jins. Jadi asad itu merupakan ismul jins. Nah, ismul jins itu mirip seperti dengan mutlaq. Jadi ismun dalla ala syai'in fi jinsihi. Itu dinamakan sebagai ismul jins. Jadi ism, kata benda yang menunjukkan kepada syai', yaitu ghairu muayyan, tidak ditentukan, fi jinsihi, dalam komunitasnya, jenisnya. Nah, seperti asad ini merupakan lafal syai' fi jinsihi, dalam komunitasnya. Begitu juga misalnya dalam Al-Quran, raqabah. Nah, raqabah itu termasuk ismu jins. Begitu juga rajul, itu termasuk ismu jins, dan seterusnya. Nah, lafal asad ini digunakan kadang makna hakikinya, kadang juga makna majazinya. Namun, dia zahir pada makna hakikinya.
yaitu sebagai sebagai seekor hewan buas. Nah, kalau seandainya beliau tidak menyebutkan di sini, kalau seandainya lafal tersebut mengandung makna yang sama, seperti misalkan lafal jaun. Lafal jaun ini kan mengandung dua makna. Pertama, hitam, yang kedua adalah putih. Dan keduanya itu dalam derajat yang sama, tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lain. Sehingga la yahtamilu lima'naini fa'aktsar min ghairi maziyatin ala ahadihima. Nah, ini dinamakan sebagai mujmal. Nah, mujmal ini termasuk di antara mantuk. Jadi, mantuk sharih itu terdiri dari nas, zahir, dan mujmal. Lalu beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan lafal ini. Indalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkabun wa illa famufradun. Ini juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang disebut sebagai murakkab itu adalah ketika sebagian maknanya menunjukkan kepada bagian maknanya yang lain. Jadi murakkab juga kita telah jelaskan sebelumnya, ada beberapa macamnya. Ada tarkib isnadi, seperti misalkan kita katakan al-ustadu katibun. Nah, ini ada merupakan murakkab isnadi atau tarkib isnadi. Karena kita mengisnadkan, yaitu kitabah kepada ustad tersebut. Ada juga idhafi, misalkan kitabul ustad, misalkan kita idhafahkan kitab tersebut pada si ustad. Atau misalkan kita katakan taqidi al-ustad al-mujtahid, misalkan. Berarti kita ini disebut sebagai murakkab taqyidi. Jadi kita sifati ustaz tersebut sebagai seorang yang mustahid, bersungguh-sungguh. Taib. Jadi indalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkabun. Kalau seandainya lafal tersebut menunjukkan kepada sebagian lafalnya kepada sebagian maknanya, maka dinamakan sebagai murakkab. Nah, lawan daripada murakkab di sini adalah mufrad. Jadi mufrad di sini bukan maksudnya adalah lawan daripada tasniyah, yaitu musanna ataupun jama'. Bukan. Akan tetapi mufrad di sini lawan daripada murakkab. Jadi murakkab mufrad di sini sekalipun dia jama', sekalipun dia musanna, itu tetap dinamakan sebagai mufrad. Misalkan al-ustad, al-ustadani, wal asatidah, atau ustadzun misalkan. Ini semua dinamakan mufrad. Taib. Wa dalalatuhu al-wad'iyatu ala ma'nahu mutabaqatan. Namun sebelum itu, kemarin saya telah menyinggung terkait dengan mufrad ini, bahwasanya mufrad itu bisa diketahui sebuah lafal itu mufrad atau tidaknya. Di antaranya adalah bi alla yakuna lahu juz'un. Jadi mufrad ini katanya tidak memiliki, sama sekali tidak memiliki bagian. Seperti misalkan kita katakan A sebagai lafal istifham. Ini enggak punya bagian apapun. Atau dia punya bagian akan tetapi tidak menunjukkan kepada makna. Misalkan lafal Zaid. Ini kan terdiri dari bagian-bagian, yaitu beberapa huruf. Zain, kemudian ya, kemudian dal. Ini kan terdiri dari bagian, akan tapi satu. Kalau kita pecah-pecah satu dengan yang lain, tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Jadi, dalla ala juz'in, dia menunjukkan pada juz, tapi
tidak menunjukkan kepada makna. Atau dia menunjukkan kepada makna, atau katanya menunjukkan kepada makna namun tidak menunjuk, namun apa satu lagi, dia menunjukkan kepada makna tapi tidak menunjukkan sebagian maknanya. Contohnya seperti Abdullah. Ini kalau kita pecah satu dengan yang lainnya, maka dia menunjukkan kepada makna. Abd menunjukkan kepada makna. Allah, lafzul jalalah juga menunjukkan kepada makna. Cuman Abdullah ini sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau dipecah, maka dia tidak menunjukkan kepada maknanya sesungguhnya. Jadi kalau usul fiqh sudah menjadi laqabi, dia tidak bisa, kalau kita pecah, dia tidak menunjukkan kepada makna hakikat daripada usul fikih itu. Taib. Lalu wadalalatuhu alwad'iyatu ala ma'nahu mutabaqatan. Lalu beliau mengatakan wa ala juz'ihi tadammunun wa lazimihi adh-dhihni iltizamun. Wadalalatuhu, wadalalah dalam bahas dimaksudkan adalah kaunu syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi akhar, katanya. Jadi dalalah itu, jadi sesuatu dalam satu kondisi di mana ketika seseorang mengetahuinya, maka mengharuskan dia mengetahui sesuatu yang lain. Jadi ketika kita mengetahui A, nah dari A itu menghasilkan madlulnya. Menghasilkan madlulnya mana makna yang lainnya. Misalkan ketika kita mengetahui wa aqimus shalah. Dari mengetahui wa aqimus shalah kita mengetahui makna lain, yaitu kewajiban salat itu sendiri. Ini namanya dalalah. Wa dalalatuhu al-wad'iyatu. Nah, wad'iyah berarti di sini keluar, yaitu yang tidak terkait dengan wad'iyah seperti fi'liyah, seperti halnya dalalatul khat atau isyarah, atau begitu juga dalalat aqliyah. Nah, jadi dalalatul wad'iyah di sini ala ma'nahu mutabaqatan. Jadi ketika dalalatul lafz al-wad'iyah, ketika dia menunjukkan kepada maknanya bitamamil makna, maksudnya ala ma'nahu bitamamil makna, lafal ini menunjukkan kepada makna 100, apa namanya, kalau kita mudahkan, jadi kalau dia menunjukkan kepada makna secara sempurna, maka itu dinamakan sebagai mutabaqah. Jadi ketika lafal menunjukkan kepada makna secara sempurna, maka itu dinamakan mutabaqah. Contohnya misalkan kalau para mutakalimin sering menyebutkan, di antara contohnya adalah al-insan, katanya. Al-insan itu al-hayawanu an-natiq. Nah, ketika kita sifati insan itu atau kita definisikan insan itu sebagai al-hayawan an-natiq, yaitu makhluk yang berpikir. Nah, ini al-hayawan an-natiq menunjukkan kepada makna insan secara sempurna, bitamamihi, bikamali. Kalau kita katakan wa ala juz'ihi tadammun, jadi kalau dia hanya menyebutkan sebagian saja, sebagian maknanya, maka itu dinamakan tadammun. Seperti halnya al-hayawanun natiq, kita katakan al-insan al-hayawan. Nah, kita sebutkan hanya juz'ul makna lil insan. Ini dinamakan sebagai tadammun. Walazimihi az-zihni iltizamu. Dan makna lazim dari lafaz tersebut. Nah, berarti makna lazim ini tidak terkait dengan lafaz. Dalam artian dia bukan diambil dari lafaz tersebut. Walazimihi,
walazimil ma'na az-zihni maksudnya. Jadi lazim maknanya az-zihni yang bersifat yang ada dalam benak pikiran kita itu dinamakan sebagai iltizam. Jadi misalkan kalau kita mengatakan fulan itu berilmu, maka lazimnya dalam pikiran kita orang tersebut mesti harus ada kehidupan. Karena harus ada tempat ilmu ini, yaitu kehidupan, al-hayah. Begitu juga manusia, kita katakan sebagai orang yang berpikir, al-hayawanun natiq, maka dia mesti harus ada tempatnya. Nah, lazim walazimihi az-zihni iltizamun. Taib. Lalu beliau mengatakan setelah itu, tapi sebelumnya kita katakan, ada perbedaan antara mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Jadi kalau mutabaqah dan tadammun ini, mutabaqah ini menunjukkan kepada maknanya totalitas, sempurna. Sedangkan tadammun ini sebagian maknanya. Sedangkan iltizam ini menunjukkan kepada makna zihni. Jadi lazim maknanya. Bukan diambil dari lafal tersebut, tapi dia makna kharij. Ada di luar lafal tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua, kata beliau, wal ulayan lafziyatan wal akhiratu aqliyah. Nah, kata beliau perbedaan antara yang kedua yang bisa kita ambil antara mutabaqah, tadammun, dan iltizam ini adalah mutabaqah dan tadammun itu dalalahnya itu adalah lafziyah. Letaknya pada lafal. Sedangkan iltizam itu letaknya pada akal. Jadi dalalahnya itu adalah akliyah. Jadi misalkan kalau kita katakan, contoh misalkan, orang mengatakan apa ya? Rumah misalkan. Rumah itu misalkan rumah. Rumah itu bentuk apa namanya, ketika kita katakan rumah, maka terpikir dalam benak kita pasti dia harus ada sebidang tanah yang menjadi tempat pondasinya. Nah, itu termasuk makna lazim. Makna lazim zihni. Sekaligus dia juga makna lazim khariji. Ada dalam kenyataan di luar. Misalkan orang melihat, maka lazimnya dia mesti punya mata kan gitu. Nah, itu namanya adalah akli. Tapi juga ada di kharij, ada kenyataannya. Kita katakan fulan mendengar. Nah, fulan mendengar berarti dia memiliki pendengaran. Nah, lazimnya maka dia pasti memiliki alat untuk mendengar. Artinya, sekali lazim maknanya itu sekali ada dalam zihin kita, pikiran kita, juga dalam kenyataan. Kadang hanya ada dalam pikiran kita saja, terkadang. Taib. Summa hiya, nah, hiya di sini, in tawaqqafa sidqul mantuqi aw sihhatu, yaitu maksudnya adalah al-akhirah al-aqliyah. Summa hiya, maksudnya kembali kepada al-akhirah, yaitu dilalat al-iltizam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dilalat iltizam ini terbagi menjadi 3 nanti oleh muallif. Jadi dia termasuk mantuk.
Dilalatul iltizam ini termasuk mantuk ghairu sharih. Dan dia terdiri daripada 3 jenis yang disebutkan oleh muallif di sini. Pertama adalah dilalatul iqtida', kemudian yang kedua ada namanya dilalatul isyarah, kemudian yang terakhir adalah yang namanya di dalalatu atau dilalatu ima. Dalalatu ima lebih afsah. Tsumma hiya, maksudnya adalah dalatul iltizam ini in tawaqqafa sidqul mantuqi aw sihhatuhu. Jadi sidqul mantuq, kebenaran mantuk lafal atau sihahnya ini bergantung kepada idmar, yaitu kepada makna muqaddar, makna yang ditakdirkan atau diperkirakan. Ini dinamakan sebagai dalatul ittida'. Contohnya apa? Dia ada 2 jenis seperti mu'alif sebutkan. In tawaqqafa sidqul kalami au sihhatu. Sidqul kalami contohnya misalkan aqlan. Orang dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan was'alil qaryah. Nah, ini dalam menurut akal nggak mungkin, yaitu qaryah ini ditanya, karena qaryah ini kan ibarat merupakan ungkapan pada kumpulan rumah yang ditinggali orang. Jadi nggak mungkin ditanya. Jadi mesti harus ada takdirnya. Mesti ada takdirnya, yaitu was'al ahlil qaryah. Nah, ini juga dimasukkan oleh sebagian orang dalam bab majaz. Jadi ini termasuk majaz nuqsan katanya. Majaz nuqsan. Ini menurut sebagian orang. Nah, bagi yang menolak itu termasuk bagian daripada majaz, dia mengatakan enggak, saya enggak menerima was'alil qaryah. Was'alil qaryah itu termasuk majaz. Ini termasuk dalatul iqtida'. Dalatul iqtida' itu bukan majaz katanya. Tapi dia ada kata mudmar di sana dan dipahami dari dilalatnya. Dan ini bukan majaz. Sebagian orang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang membawakan contoh was'alil qaryah termasuk majaz nuqsan, nah itu termasuk, saya tidak menerimanya. Karena dia termasuk dalatul iqtida'. Dan dalatul iqtida' ini termasuk di antara mantuk. Jadi dia bukan majaz. Was'alil qaryah. Misalkan dalam Al-Quran banyak ini. In tawaqqafa alaihi sidqul kalam aqlan au syar'an au sihhatuhu syar'an, atau keabsahannya berdasarkan syarat. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit ataupun safar, maka wajib untuk mengqadha'nya atau menggantinya di hari yang lain. Nah, di sini agar dianggap sah menurut syarat, apakah wajib misalkan kalau ada orang seperti Zahiriyah mengatakan al-aslu adamul idmar katanya. Hukum asalnya itu tidak ada idmar, tidak ada takdir. Yaitu kata yang dimungkinkan di sini masuk. Jadi karena mereka mengatakan bahwasanya ini al-aslu adamul idmar, maka karena dia khilaful asl, karena dia menyelisihi hukum asal. Jadi kalau misalkan ayat ini faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, Anda tidak puasa maupun Anda puasa, jika dalam kondisi safar maupun dalam kondisi sakit, wajib menggantinya di luar Ramadan. Ini menurut Zahiriyah. Nah, ini menurut jumhur, kalau yang tidak berpuasa, iya, makul lah. Dia disuruh untuk mengganti. Kalau
yang puasa, misalkan dia safar atau dia sakit tapi dia memaksakan untuk tetap berpuasa sekalipun murhak gitu, sangat capek, sangat letih, tapi dia tetap berpuasa. Masa disuruh untuk berpuasa lagi, bukannya dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh syari'? Karena kan seorang mukallaf ketika dia telah lewat pada kita sebelum-belumnya dalam bab muqaddimat, bahwasanya seorang mukallaf ketika dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, maka saqatal qada, artinya sudah gugur kewajiban dia. Sekarang kok disuruh lagi padahal dia sudah melakukannya. Ini kan gak logis, karena logisnya adalah dia mesti sah, sekalipun dia mungkin dalam kondisi demikian, tetap juga sah ibadahnya. Jadi tidak, karena dia sudah melakukan, tidak ada kekurangan rukun maupun syarat di sana, maka sah otomatis. Kok disuruh mengulangi lagi? Ya enggak. Atau misalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini mesti harus ada takdirnya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Harus ada ini makna yang tepat. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan innamal a'malu kamilah. Ada yang mengatakan innamal a'malu sahihah binniyat. Kalau kita ambil pendapat jumhur misalnya innamal a'malu binniyat, yaitu innamal a'malu sahihatun binniyat. Jadi dianggap sebuah amal itu sahih, yaitu dianggap menurut syarak ketika dia, atau sahih ketika dia diiringi oleh niat. Tapi kalau menurut Hanafiyah mengatakan enggak. Ini maksudnya muqaddar, innamal a'malu kamilah. Jadi kalau ingin amal itu menjadi sempurna, maka seyogianya diiringi oleh niat. Tapi al-asal katanya ada musihah. Baik, itu contoh di antara yang disebutkan oleh muallif, in tawaqqafa sidqul kalami alaihi sidqul kalami au sihhatuhu ala idmarin fadalalu fadalala fadalala fadalalatu iqtida'in. Ini dinamakan sebagai dalalatu iqtida'. Jadi kebenaran sebuah perkataan ataupun keabsahan sebuah perkataan menurut syarak itu mesti yang bergantung kepada takdir, yaitu kepada idmar, yaitu makna yang ditakdirkan atau yang diperkirakan, maka itu dinamakan sebagai dalalatu iqtida'in. Wa illa, kalau seandainya katanya wa illa fa in dalla ala ma lam yuqsad fa dalalatu isyaratin fa in dalla lafdhul mufid ala ma lam yuqsad bihi. Jadi kalau seandainya wa illa, tapi sebelumnya wa illa, kalau dia misalkan enggak, sebuah kalam ini tidak bergantung kepada sidqul kalam atau sihhatu ala idmar, tapi dalla al-lafdhu, maksudnya dalla di sini kembali kepada lafal. Lafal ini menunjukkan kepada ma lam yuqsad bihi, yaitu kepada makna yang mana lafal tersebut sebenarnya digiring atau dibawa bukan maksudnya untuk itu asalnya. Jadi akan tetapi kemudian dipahami lewat lazimnya. Nah, ini dinamakan dalatul isyarah. Jadi dalatul isyarah ini merupakan di antara bagian daripada dari dalatul iltizam. Di sebuah kalam yang dia tidak bergantung keabsahannya, kesahihannya pada idmar, akan tetapi kalau seandainya dia menunjukkan kepada makna yang
lafal tersebut dibawa ma lam yuqsad bihi. Jadi menunjukkan kepada makna yang sebenarnya lafal tersebut bukan dibawa untuk itu. Itu maksudnya adalah yang dimaksudkan oleh muallif, fa in dalla ala ma lam yuqsad bihi. Jadi kalau lafal tersebut menunjukkan kepada makna yang sebenarnya lafal tersebut bukan dibawa untuk makna tersebut, tapi maknanya lain gitu. Maka itu dinamakan dalalatul isyarah. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Coba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya hamluhu wa fisaluhu, jadi hamil sekaligus menyapih anak ini, yaitu menyusuinya, itu 30 bulan. Sedangkan ayat yang lain mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, yaitu 2 tahun. Menyusui selama 2 tahun. Menyusui selama 2 tahun. Berarti kata ini memberikan isyarat, ini kan mantuknya demikian, yaitu bahwasanya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sudah. Yaitu 30 hari. Nah, untuk menjelaskan seperti ini, tapi ini memberikan isyarat. Nah, melalui dalatil ittizam. Kalau seandainya hamluhu wa fisaluhu itu adalah 30 bulan, berarti kalau kita lihat 2 tahun, haulain itu kan 24 bulan. Berarti sisa 6 bulan. Nah, ini menunjukkan kata Ibnu Abbas bahwasanya batas minimal seseorang bisa untuk melahirkan ketika usia kandungannya adalah 6 bulan. Sehingga dari sini banyak ulama kemudian membangun hukum nanti melebar. Jadi kalau ada orang hamil, kalau kurang dari 6 bulan dia sudah bisa melahirkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Melahirkannya karena sebab apa? Kalau ada orang berzina misalkan, tapi kemudian dia melahirkan setelah 6 bulan. Nah, itu bisa dihukumi, ini bisa dinasabkan kepada orang tuanya. Karena bisa saja dia baru hamil ketika terjadi pernikahan sebelumnya belum. Gitu. Dan seterusnya. Nah, itu dinamakan sebagai dalalatul isyarah. Juga dalam firman Allah yang lain, misalkan dalam dalam Al-Quran, terkait dengan uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan tidak boleh. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, orang boleh makan minum ini sampai kemudian nampak fajar nih. Ketika tampak fajar baru kemudian nggak boleh untuk makan. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya orang berjima nih? Di ujung sebelum fajar mungkin 5 menit atau 10 menit. Setelah itu dia akhiri ketika terbit fajar langsung nih diakhiri. Tentunya dia akan mandi setelahnya, setelah setelah terbit fajar. Nah, bagaimana hukum puasanya? Apakah dia dihukumi batal atau dihukumi sah? Imam Malik rahimahullah luar biasa. Merupakan orang yang pertama mengistimbat makna dilat isyarah di sini. Dia mengatakan kalau seandainya orang ini melakukan jima di akhir waktu bolehnya, tentunya dia tidak akan sempat untuk mandi. Maka dia dalam kondisi junub ketika matahari terbit. Kalau kita, dan itu dibenarkan oleh syarak, karena syarak itu makan dan minum ini kan termasuk larangan
puasa. Begitu juga jima. Ya enggak? Termasuk juga jima katanya. Dan orang boleh melakukan hal yang dibawa sampai ujung daripada waktu malam ini sebelum terbit fajar. Dan dihukumi oleh syariat itu puasanya sah gitu. Maka ketika seseorang berjima di akhir ujung daripada waktu malam ini, maka tetap dihukumi sebagai puasanya puasa yang benar, yang sahih. Tidak dianggap sebagai puasa yang batal. Dengan dalil apa? Dalil isyarah ini. Tapi padahal mungkin tanpa ada hadis dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait bahwasanya man asbaha junuban. Kalau hadis Abu Hurairah mengatakan yang kama qala alaihi salatu wassalam man asbaha junuban fala shauma lahu. Jadi kalau ada orang di pagi hari dalam kondisi junub, maka dia dianggap batal gitu. Puasanya nggak sah. Tapi hadis Aisyah mu'arid dengan hadis Abu Hurairah ini. Lalu Abu Hurairah pun merujuk dari pendapatnya. Seandainya nggak ada hadis Aisyah ini, dalatul isyarat ini telah menunjukkan keabsahan puasa seseorang yang junub di pagi hari. Tapi dengan syarat tadi, dia telah mengakhiri jima'nya sebelum matahari atau sebelum terbit fajar. Wa illa fadalalatu ima. Kata beliau, kalau seandainya, kalau tidak, dia menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Jadi lafal ini menunjukkan kepada makna yang diinginkannya, yang dimaksudkannya. Walam yatawaqqaf ala idmar, hanya saja dia tidak bergantung kepada makna takdiri, yaitu idmar ini. Maka ini dinamakan sebagai dalalatu ima. Nah ini, dalatul ima ini dibahas biasanya oleh usuliyin di bab nanti masalikul illah. Bagaimana kita menyingkap illah. Sehingga mu'alif pun tidak hanya menyebutkan secara umum saja di sini. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan sedikit tentang dalatul ima ini. Dalil ima ini banyak sekali, cuman kita akan sebutkan contoh saja. Misalkan Nabi SAW mengatakan wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahum. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Ayat ini lafalnya dimaksudkan, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ada yang menarik. Dalam ayat masalah zina, wanita itu didahulukan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kenapa katanya? Wanita ini didahulukan dibandingkan laki-laki pezina. Disebutkan dalam ayat ini. Karena zina yang dilakukan oleh wanita itu jauh akan memberikan sum'ah yang lebih buruk dibandingkan pada laki-laki. Kalau perempuan melakukan zina sekali saja, itu bakal diingat sepanjang masa. Tapi kalau laki-laki, orang bisa melupakan. Tapi kalau perempuan, itu tidak bisa. Bahkan tidak sampai di sana. Ketika itu terjadi kepada perempuan, itu akan berefek kepada sanak keluarganya. Makanya dalam kisah Maryam alaihissalam, itu kan kaumnya mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Coba. Dibawa-bawa bapaknya, dibawa-bawa ibunya. Artinya ketika seorang wanita melakukan
yaitu zina, ini tidak hanya mengenai dirinya saja, yaitu tidak hanya mencoreng kehormatan dirinya, tapi juga akan mencoreng kehormatan semua sanak keluarganya. Maka na abuki mra'a sau'in, bapakmu itu bukan orang buruk. Wa makanat ummuki baghiyah, bukan ibumu juga seorang sundal, katanya. Ini az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lalu setelah Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani, menyebutkan hukum fajlidu kulla wahidin minhuma, cambuklah mi'ata jaldah, setiap orang dari mereka, dari keduanya 100 kali cambukan. Kata ulama, az-zani ini, az-zaniyatu atau az-zani ini kan termasuk, di samping dia adalah fa'il, tapi juga disebutkan merupakan wasf. Jadi wasf disebutkan di sini sebagai tidak mungkin disebutkan kecuali ada maksudnya. Nah, maksudnya ini yaitu likaunihi zaniyatan atau likaunihi zaniyan atau likauniha zaniyatan. Karena ada yaqumu bi ar-rajuli wasfu zina atau yaqumu lil mar'ati wasfu az-zina. Kan gitu. Berarti karena sebab inilah, karena ada wasf inilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang ini. Bukan karena dia adalah azaniyatu binafsiyah, tapi karena ada sifat zina inilah. Ada kemudian dibangun hukum cambuk ini. Maka kalau ulama mengatakan ini termasuk dalalatu ima atau dalalatu tanbih. Tertibul hukmi alal wasfi. Yaitu membangun hukum pada wasf. Nah, azaniyatu ini wasf. Azani juga wasf. Ya, hala kaunihi mausufan bizina. Atau hala kauniha mausufatan bizina. Begitu juga dalam firman Allah, was-sariqu was-sariqatu. Nah, di sini berbeda. Wasf untuk untuk muzakkar dahulukan dibandingkan muannats. Ulama mengatakan karena biasanya pencurian itu banyak dilakukan oleh kalangan laki-laki, sehingga dia didahulukan dibandingkan perempuan. Karena kan mencuri ini harus ada keberanian. Ada tantangannya besar sekali. Berbeda dengan perempuan. Dia harus setidaknya perlu cekatan dan sebagainya. Karena resikonya besar, tantangannya besar. Nah, laki-laki ini sehingga atau profesi yang buruk ini itu banyak dilakukan oleh kalangan laki-laki. Sekalipun ada juga banyak perempuan yang melakukannya, tapi mungkin dengan lebih soft. Tapi laki-laki berbeda. Berbeda ketika berkaitan dengan zina. Az-zaniyatu waz-zani didahulukan kalangan perempuan. Karena perempuan itu mungkin di antara hikmahnya merupakan babu az-zina. Pintunya. Miftahnya siapa? Laki-laki. Jadi kalau dia dibuka, ini ketika ketika dibuka, maka ketika itulah dia telah membuka si pintunya perempuan ini. Ketika dia diketok, jadi makanya perempuan ini mesti harus jangan sampai kemudian ketika ada yang mengetuk pintunya itu lalu dibukakan, jangan. Mesti harus dibuka dengan cara yang dibenarkan. Jangan semua orang yang mengetuk pintunya lalu dibukakan ini. Jadi zina ini tidak akan terjadi seandainya pintunya ini tidak dibuka.
Jadi kenapa itu di antara hikmah kenapa perempuan ini disebutkan lebih dahulu dibandingkan laki-laki. Baik. Nah, Nabi SAW juga mengatakan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Dalam riwayat mengatakan, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ini kan sifatnya nih. Idza walagal kalbu. Ini wasf. Ketika anjing walagal kalb, yaitu menjilati. Dalam riwayat syariba, meminum. Bejana di antara kalian, falyaghsilhu sab'an. Maka hendaknya dicuci 7 kali. Coba. Imam Syafi'i mengatakan ini menunjukkan dalalatul ima. Memang secara dalalah, secara mantuk menunjukkan kalau mantuknya kan kalau terjadi yaitu anjing menjilat bejana maka dicuci 7 kali. Nah, ini menurut Syafi'i ini tertibul hukm, yakni tertibul hukmi ala al-wasf, ini termasuk. Jadi penyebutan wajib untuk dicuci ini sebabnya karena apa? Yaitu sebabnya karena wulug ini atau syurb kalb ini. Jilatan atau karena minumnya anjing ini. Jadi penyebutannya ini, kalau seandainya tidak ada maknanya, maka penyebutannya dalam konteks hadis ini dianggap lagu, artinya sia-sia. Dan kalam syari' tidak mungkin tidak ada maknanya, tidak ada maksudnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan kewajiban mencuci ini, hukum mencuci ini dibangun di atas sebuah illah. Illatnya apa? Yaitu karena sebab jilatan anjing atau sebab minumnya anjing tersebut. Jadi kalau seandainya anjing ini menjilat, nah jadi pertanyaan, bagaimana dengan tubuhnya yang lain? Apakah juga ketika menyentuh akan disentuh atau menyentuh juga akan menajiskan atau tidak? Ini kalau kita lihat mantuknya cuma menunjukkan idza walagal kalb wa idza syariba. Jadi mulutnya saja. Hanya juz'ul badan, sebagian badan saja yang menunjukkan apakah maknanya hanya ada pada lisannya saja atau mulutnya saja, tidak berlaku kepada yang lainnya. Kalau kita menggunakan mafhum, atau mungkin kita kiaskan seluruh anggota badannya kepada yang mantuknya. Nah, nanti sebentar lagi akan antum baca. Insya Allah tentang mafhum yang mengatakan wala yamna'u qiyasal maskuti bil mantuqi. Nah, taib. Kita tidak terlalu jangan terlalu dalam. Insya Allah kita supaya tidak terlalu lama. Baik, setelah mu'allif rahimahullah menjelaskan terkait dengan bab mantuk, baik dari sisi sarih dan ghairu sarih, dan kita telah menjelaskan rincian masailnya dan contoh-contohnya juga. Lalu beliau menjelaskan tentang mafhum. Beliau katakan ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Nah, ini bedanya dengan mantuk. Dia ma dalla alaihi lafzu. Dia menunjukkan pada ma dalla alaihi lafzu, yaitu dia menunjukkan kepada makna melalui lafaz ketika diucapkan. Halatin nutqi atau fi maqamin nutqi. Ketika diucapkan. Nah,
Sedangkan mafhum ini makna yang ditunjukkan oleh lafaz, tapi bukan tatkala dia diucapkan. La fi mahallin nutqi atau la fi maqamin nutqi. Ketika sedang diucapkan. Adapun mafhum secara umum, ada mafhum maknanya am. Jadi mantuk itu juga mafhum. Tetapi maksudnya di sini mafhum adalah mafhum yang madalla alaihi lafdhu la fi mahallin nutqi. Yang tidak ditunjukkan oleh makna lafaz, tapi dia ditunjukkan oleh makna iltizami. Mafhum didapatkan dari, bukan dari lafal itu sendiri. Lalu beliau mengatakan fa in wafaqal mantuqa fa muwafaqah. Lalu beliau mulai menjelaskan, merinci macam-macam mafhum ini. Fa in wafaqal mantuqa fa muwafaqatun walau musawiyan fil asah. Thumma fahwa al-khitab in kana awla wa lahnuhu in kana musawiya. Fad-dalalatu mafhumiyatun 'ala al-asah. Baik. Beliau memulai, lalu setelah menjelaskan makna mafhum, bahwasanya mafhum itu madalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Menunjukkan, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafal, tapi bukan ketika diucapkan atau tidak pada nutq itu sendiri. Mafhum ini nggak lepas dari dua kondisi. Kalau seandainya mafhumnya ini selaras dengan makna mantuk, atau dia menyelisihi makna mantuk. Ketika dia selaras dengan mantuk, dinamakan sebagai muwafaqah. Lalu beliau mengatakan makna muwafaqah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, maknanya lebih utama daripada yang makna maskutnya ini lebih utama dibandingkan yang mantuk. Ini dinamakan sebagai fahwal khitab. Kalau seandainya makna mantuk dengan makna maskutnya itu sama, selevel, maka ini dinamakan sebagai lahnu al-khitab. Fahwal khitab contohnya misalkan yang sering dibawakan oleh para ulama adalah qauluhu ta'ala fala taqul lahuma uffin uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff. Ini mantuknya menunjukkan larangan untuk mengatakan kata uff dan juga tidak boleh membantah. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Nah, bagaimana dengan membunuhnya atau memenjarakannya atau memukulnya? Nah, makna ini tidak disebutkan oleh lafal. Lalu bagaimana kita memahami bahwasannya makna darb ini di antara yang dilarang? Yaitu ada dengan 3 pendekatan. Sebagian ada yang menganggap ini dengan pendekatan mafhumiyah, ada yang dengan pendekatan qiyasiyah, ada juga pendekatan lafziyah atau lughawiyah. Nah, muallif di sini mafhum muwafaqah di antara contohnya fala taqul lahum uff. Ini ya sebagian melakukan dengan pendekatan mafhumiyah. Karena yang dilarang di sini kan fala taqul lahum. Maksudnya apa sih kita dilarang untuk uff ini? Karena itu menyakiti kan. Maka
dipahami kalau seandainya dia menyakiti itu dilarang, menjadi illat larangan untuk mengatakan kata di sini, berarti yang semakna dengan ini adalah dan lebih utama seperti memukul, karena itu juga bentuk iza. Begitu juga memenjarakan, begitu juga misalnya membunuh atau menenggelamkan dan seterusnya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi mafhumnya sehingga dikatakan fahwa al-khitab. Karena makna yang maskut ini lebih aula dibandingkan makna mantuk. Jadi kalau seandainya ini diharamkan, maka memukul dan seterusnya membunuh ini jauh lebih diharamkan. Jadi kalau bisa dikatakan, pernah ditanya. Jadi ada namanya haram, ada namanya lebih haram lagi. Au ahram. Ada namanya wajib, ada yang lebih aujab. Begitu juga dalam kabair. Itu kan ada yang kabirah, tapi ada yang akbar. Jadi bertingkat, ada berlevel. Nah ini kalau orang melakukan pendekatan dengan pendekatan mafhumi. Ada yang mengatakan pendekatannya adalah pendekatan qiyasiyah. Gimana pendekatan qiyasiyahnya? Nah ini sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh mu'alif. Wala yamna'u at-takhsisa bizikri. Wala yamna'u, apa katanya beliau? Qiyas al-maskuti bil mantuqi. Karena makna qiyas ini terdapat di sini. Contoh misalnya, ini kan larangan memukul ini karena sebab apa? Karena ini adalah iza. Karena ada iza. Jadi ini illatnya. Nah, maka yang maskut ini saya kiaskan dengan asal, dengan mantuk. Yaitu dengan iza. Bijami' al-iza. Nah, ini pendekatan kiasiyah. Dan kias ini dinamakan sebagai kias aulawi atau dinamakan sebagai kias jali oleh sebagian orang. Lalu ada yang melakukan pendekatan lughawiyah. Jadi sebenarnya fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ini. Secara sebenarnya penunjukannya kepada larangan untuk membunuh atau memukul itu bisa diketahui oleh bahasa. Itu lewat qarinah yang ada. Jadi konteks ayat ini kan larangan untuk mengatakan saking untuk menjaga kehormatan. Jadi segala bentuk yang melukai daripada kehormatan tersebut tentunya dilarang. Jadi sebenarnya ini sudah di-cover oleh makna lafaz tersebut. Kata. Nah, gitu, seperti itulah. Jadi, nah, hebatnya dari tiga pendekatan ini, perbedaan ma'akhid atau madarik ini, ada sebagian menggunakan mafhumiyah atau qiyasiyah atau lafziyah, ini ternyata bersatu dalam madlulnya. Jadi makna hukumnya sebenarnya sama. Mereka sepakat bahwasanya baik Anda menggunakan pendekatan qiyasiyah, mafhumiyah atau lafziyah, pada intinya, akhirnya ternyata berkesimpulan yang sama, yaitu larangan untuk melakukan atau menyakiti orang tua, baik dengan ta'fib, dorb, ataupun qatl dan sebagainya. Dari sini, namun terkadang perbedaan ma'akhid atau madarik hukum itu akan melahirkan perbedaan di dalam kesimpulan. Itu pada umumnya. Namun ketika sebuah perbedaan madarik lalu sampai kepada kesimpulan yang sama, ini termasuk dalam kategori ta'addudu al-adillah fi mahallin wahid.
Ini juga termasuk juga ta'adud, yaitu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik dengan pendekatan yang berbeda. Nah ini penting. Mungkin antum bisa lihat nanti. Terkadang perbedaan madarik tapi kesimpulannya bisa sama. Misal, contoh dalam kasus yang lain ya. Misal, ulama berbeda pendapat dalam kasus al-aslu fil asya'i, al-asl fil asya'i. Hal tuhmalu ala libahah atau al-hadr atau tawakkuf. Ternyata kalau kita lihat madarik hukumnya ini berbeda antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mudrak hukumnya adalah akli. Sedangkan Asy'ariyah mudrak hukumnya adalah syar'i. Namun mereka bisa sepakat ketemu dengan bahwasanya ada yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibah. Al-aslu fil asya'i at-tahrim. Jadi sebagian Asy'ariyah mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibah. Sebagian mengatakan al-aslu fil asya'i at-tahrim. Mudrak Mu'tazilah akli. Sedangkan Asy'ariyah syar'i. Ayatnya apa yang menunjukkan akan al-ibahah? Dia mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menganugerahi kita segala apa yang ada di bumi ini. Berarti tidak mungkin kita diberikan sesuatu yang diharamkan. Ini mudrak syar'inya. Terus kok bisa ala at-tahrim? Sepakat juga dengan Mu'tazilah, ini juga ada mudrak syar'inya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mafhumnya berarti yang mengharamkan ini lebih dahulu daripada yang menghalalkan, karena nggak mungkin akan ditanya wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Ditanya apa yang dibolehkan bagi mereka. Nah, jadi mudraknya berbeda, tapi ternyata kesimpulannya bisa sama. Nah ini bagus. Bisa antum kaji atau bisa antum kumpulkan di masail-masail usuliyah yang mudraknya berbeda tetapi kesimpulannya bisa sama. Baik. Sepertinya sedikit lagi faddalalatu mafhumiyatun 'alal asah. Nah, beliau mengatakan jadi dalalah mafhum mukhalafah ini kepada makna dalalah mafhum muwafaqah ini kepada makna menurut beliau pendapat yang asah adalah mafhumiyah, bukan qiyasiyah atau lafziyah. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan wa in khalafahu fa mukhalaf. Baik. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum dipahami, monggo silakan untuk ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, apakah melakukan zina tidak perlu keberanian, Ustaz? Orang bisa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan tentunya perlu keberanian. Tapi resikonya tidak seperti halnya mencuri. Karena terlebih di zaman saat ini, perzinahan itu dilegalkan. Sehingga orang dengan mudah, bahkan di negara kita orang melakukan zina itu dengan pacaran itu sangat mudah sekali. Dilegalkan bahkan oleh masyarakat itu sendiri, orang tuanya. Dibiarkan. Itu kan seolah memberikan uh, lampu kuning.
Muwafaqah kenapa disebut walau musawiyan yang benar? Maksudnya, jadi mafhum muwafaqah di sini ada dua macam, yang aula atau yang musawi. Yang musawi ini maksudnya adalah yang maknanya an yakun al-maskutu alai an yakun al-maskutu anhu musawiyan li makna al-mantuq. Jadi makna maskut ini selepel maknanya dengan yang mantuq. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ini orang yang makan harta anak yatim ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya apa yang dimakan itu sama dengan makan api neraka. Bahkan diancam juga dengan masuk dalam neraka. Karena nggak mungkin orang yang masuk makan api kalau dia tidak di neraka kan. Ini di antara makna iltizam juga ya. Karena nggak mungkin makan api neraka di surga. Karena ini termasuk dengan istima'u naqidain. Baik. Maksudnya innal ladzina ya'kulun. Ini makan. Makan ini semakna dengan apa sih? Yaitu dengan itlab, yaitu merusak. Nah, merusak ini atau semakna dengan membakar atau menenggelamkan atau menanam dan seterusnya, menimbunnya atau dan sebagainya. Nah, ini kan semakna dengan orang makan. Makan juga menghabiskan, menghancurkan dan seterusnya. Sehingga dia semakna. Bil asah. Jadi di sana seolah beliau memberikan isyarat ada perbedaan. Jadi seolah beliau memberikan di sana ada perbedaan, bahwasanya mafhum muwafaqah itu tidak hanya terbatas kepada yang aula saja. Bahkan dalam musawi pun bisa dinamakan sebagai mafhum muwafaqah. Jadi itu. Jadi il-asah itu seperti yang saya sampaikan memberikan isyarat bahwasanya tidak hanya mafhum muwafaqah itu kepada makna yang aula saja, tapi juga berlaku kepada makna yang musawi. Baik. Untuk tiga pendekatan ini, apakah bisa diterapkan di semua masail? Ya tidak semua ya, tergantung konteksnya, tergantung apa namanya, tergantung nasnya. Kadang nasnya itu tidak bisa ditakwil atau tidak bisa diistimbat maknanya, ilahnya kenapa. Seperti misalkan kita disuruh sholat nih, wa aqimus sholat. Nah, gimana? Tidak mungkin kita menggunakan qiyasiyah di sini ataupun mafhumiyah. Apa Ustaz? Mohon diulangi keterangan contoh pendekatan mafhum muwafaqah lughawiyah. Jazakumullah khairan. Jadi, dalam ayat fala taqul lahuma uffin, ini kan ulama memahami bahwasanya ketika orang jadi secara langsung, secara lafal bisa langsung mencerna maksud daripada fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, yaitu larangan untuk mengatakan uff. Ini secara lafal dia bisa memahami bahwasanya
secara lafal ini bisa juga menunjukkan akan larangan hal yang lebih berbahaya daripada itu. Karena ini bukan maksud secara khusus, akan tetapi dimaksudkan adalah makna yang lebih umum, yaitu makna iza, menyakiti. Dan ini termasuk di antaranya adalah membunuh, al-qatl wa darb. Jadi mazhab kelompok ini mengatakan dilalahnya kepada makna darb atau kepada makna qatl atau habs atau yang lainnya itu adalah lafziyah, bukan bukan qiyasiyah, bukan juga mafhumiyah. Kadang mungkin orang bertanya, nah kalau bukan dia lafziyah atau dia bukan mafhumiyah atau bukan dia qiyasiyah, kenapa kok hanya disebutkan hal yang sebagian saja, yaitu hanya fala taqul lahuma di sini. Kenapa tidak langsung mengatakan fala taqul lahuma uffin wala taqtulhuma wala tadribhuma? Kenapa? Kan agak lebih jelas. Tidak butuh mafhum atau tidak butuh qiyas di sini katanya. Mungkin untuk dijawab karena ini merupakan bentuk itlaqul al-khas 'ala al-a'am katanya. Ini salah satu bentuk majaziyah. Ini dalahnya adalah majaziyah. Kenapa? Itlaqul akhas 'ala al-a'am. Jadi menyebutkan sesuatu yang khusus namun dimaksudkan adalah perkara yang lebih umum daripada itu. Nah itu mungkin wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan dipahami ya. Sebelum paham juga silahkan di komen dulu kalau belum dipahami. Yang menyimpulkan ayat salasuna syahra minimal waktu hamil itu Ibnu Abbas ya Ustaz. Iya, itu dipahami, diriwayatkan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya minimal waktu untuk orang hamil adalah 6 bulan. Bukankah musawi lebih selaras dengan muwafaqah? Kenapa yang disebut al-asah itu musawi, bukan yang fahwal khitab? Bukankah musawi lebih selaras dengan muwafaqah? Kenapa yang disebut al-asah itu musawi, bukan yang fahwal khitab? Nah, fahwal khitab itu adalah ma yufhamu qat'an. Jadi, kenapa yang dikatakan aula itu dikatakan sebagai fahwal khitab? Kenapa? Karena yufhamu minhu qat'an katanya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria. Karena maknanya itu pasti qat'i. Wal musawi juga semakna, dia qat'i. Cuma lahan itu artinya makna. Lahnuhu maknahu. Jadi selaras lah. Semakna. Jadi itu diantara filosofi atau sebab kenapa sih dinamakan sebagai bahwal khitab, kenapa dinamakan sebagai lahnal khitab. Allah Ta'ala. Baik. Ada yang lain? Silahkan. Kalau mau langsung ngomong, nggak masalah. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Sepertinya mungkin kajian kita ini agak melebar malam ini, sehingga apa yang kita ambil cuma sedikit. Padahal saya ingin menghabiskan mantuk sama mafhum ini. Tapi qadarullah ini kita baru selesai dari mantuk atau mafhum sedikit saja. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan
Jadi dalalatul mafhum itu menurut muallif rahimahullah, muallif maksudnya lu Syekhul Islam Zakaria, dalalahnya adalah mafhumiyah. Bukan qiyas, bukan juga lafzi atau lughawi. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.